Lama tak muncul di depan publik, penyanyi Syahrini mengejutkan wartawan saat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin sore. Syahrini datang bersama sang kuasa hukum dan Aisyah Rani Zailani, adik sekaligus manajernya, serta beberapa orang tim vlognya. Kedatangan istri pengusaha Reno Barak ini untuk menghadiri sidang kasus pencemaran nama baik melalui video asusila yang dilaporkannya pertengahan Mei lalu. Meski mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker hitam, penampilan Syahrini sukses menjadi pusat perhatian karena ciri khas cetar membahana diperlihatkan Syahrini dengan setelan casual dan tas branded berlabel inisial namanya. Dan hari ini persidangan dipertemukan dengan terdakwa tetapi pakai Zoom meeting. Karena sedang pandemi, jadi semuanya memakai virtual. Saya tadi melihat langsung terdakwa seperti apa, karena selama ini saya hanya lihat di televisi waktu dia tertangkap. Jadi hari ini saya mengikuti proses persidangan, proses hukum yang sedang berlanjut, karena setelah ini mungkin akan mudah-mudahan langsung divonis berapa tahun penjara, karena ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Karena dia memposting penghinaan terhadap saya. Sayangnya, sidang berlangsung tertutup sehingga awak media tak leluasa meliput. Menurut Aisyah Rani, sidang yang digelar kemarin adalah sidang kedua, namun pertama kalinya dihadiri oleh Syahrini. Pelantun lagu Sesuatu Itu memang harus hadir untuk memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Sementara terdakwa MS, pemilik akun @danunyinyir yang menyebarkan video asusila, menjalani sidang secara virtual dari tahanan Polda Metro Jaya. Jadi ya seperti itu, hari ini saya datang untuk menjadi saksi atas laporan kami pada tanggal 12 Mei 2020 kemarin. Alhamdulillah persidangan berjalan lancar dan semua diakui oleh terdakwa sendiri bahwa memang terdakwa setiap harinya selalu memfitnah saya dan keluarga dan terutama artis saya hari ini. Yang dia buat rekayasa seakan-akan itu saya, dan tadi sudah terbukti di majelis hakim karena itu memang dia sudah mengakui bahwa itu adalah saya yang memposting dan itu bukan Ibu Syahrini. Kasus video asusila mirip Syahrini yang disebarkan MS sempat menghebohkan publik pada Mei lalu. Kepada pihak berwajib, MS mengaku sebagai penggemar seorang artis terkenal. Motif MS menyebarkan video asusila diduga untuk membalaskan sakit hati artis idolanya kepada Syahrini. Lantas apakah Syahrini gugup ketika melihat wajah MS di layar virtual? Benarkah artis idola MS juga akan dipanggil sebagai saksi? Kalau selama 11 tahun saya diam, tidak pernah bereaksi. Waktu zaman saya single, saya dibully, saya difitnah, saya tidak pernah merespon apapun. Tetapi hari ini barangkali keadaan sudah berbeda. Saya sudah berumah tangga, saya mempunyai keluarga dari pihak suami yang terganggu atas pemberitaan yang membabi buta, memfitnah, menghina saya, melecehkan saya, setiap hari membuli saya. Akun Instagram itu isinya untuk membuli saya, mama saya, menggiring opini, pembunuhan karakter. Meski terdakwa MS sudah meminta maaf, Syahrini tetap melanjutkan kasus itu hingga ke meja hijau. Pelantun lagu Cintaku Kandas ini seolah tak mau kasusnya kandas sebelum memberikan efek jera kepada orang-orang yang mencemarkan nama baiknya. Jika terbukti bersalah, MS yang dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pornografi bisa divonis 15 tahun penjara. Jadi hati-hati, saya juga terus mencari. Saya terus berikan laporan. Apakah masih ada akun-akun lain?
Jika kasus Syahrini dengan pemilik akun gosip berujung di kursi panas pengadilan, bagaimana kasus Syahrini versus pedangdut Lia Ledista yang tengah ditangani Polda Metro Jaya? Faktanya 3 bulan setelah Lia ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang bergulir sejak Maret 2019 silam itu belum juga P21. Secara pribadi, Lia sudah minta maaf dan ingin berdamai, namun belum mendapat tanggapan langsung dari pihak Syahrini. Kabarnya, Syahrini sakit hati pada pernyataan Lia saat tampil di sebuah stasiun televisi swasta yang terkesan menggiring opini negatif tentang dirinya. Lantas bagaimana sekarang? Apakah Syahrini rela memaafkan Lia? Gua sudah jadi tersangka, seorang penyanyi dan penyanyi dangdut dan media yang menyebarkan. Kemungkinan akan ada tersangka baru, kita lihat. Di pengadilan yang sama, kemarin petang sedianya akan digelar sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang membelit Angel Elga versus Vicky Prasetyo, mantan suaminya. Namun karena faktor cuaca dan waktu, sidang terpaksa ditunda. Kepada awak media, Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Vicky mengaku kecewa lantaran ia sudah menggadang-gadang pertemuan dengan saksi ahli IT yang akan dihadirkan di sidang. Menurut Ramdan, keterangan ahli IT di BAP lah yang membuat Vicky dijebloskan ke dalam tahanan. Ini berbicara tentang keilmuan yang disampaikan, tapi di dalam BAP-nya saya dengan teman-teman kalau bilang tuh nggak nyambung gitu. Artinya dari keahlian dia bukan memberikan keahlian tapi menjustifikasi berdasarkan BAP. Makanya kita tunggu sampai minggu depan, kita akan periksa di dalam persidangan apakah esensi daripada ahlinya dia memberikan keterangan itu punya garis merah, punya ketersinambungan antara fakta kejadian perkara dengan apa yang dia tuliskan di dalam BAP. Sudah pasang strategi untuk membela kliennya, Ramdan harus bersabar menunggu sidang pada Rabu depan. Meski Vicky sudah dibebaskan dan menjadi tahanan kota, Ramdan belum tenang bila belum memenangkan perkara. Sebagai pengacara kawakan, Ramdan melihat titik lemah dari kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel yang merupakan buntut aksi penggerbekan pada 19 November 2018 silam. Aja rangkaian persidangannya seperti apa, kan ditunda ataupun tidak itu bukan kewenangan dan kekuasaan kita, tapi karena situasional juga kan saat ini gitu. Yang penting saat dipanggil dan dihadapkan sesuai dengan kita menjaga kepercayaan dari majelis yang sudah sangat bijaksana memberikan seperti ini, situasi seperti ini. Jadi saat dipanggil sidang udah merupakan kewajiban yang harus mengorbankan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita belum bisa menyimpulkan sesuatu sampai ada putusan yang inkrah kan, sampai nanti ada putusan, tapi berjalannya proses sejauh ini, terima kasihlah teman-teman kuasa hukum juga sangat teliti dan piawai untuk mengawal perkara ini dengan baik gitu. 2 bulan pasca dibebaskan dari rutan Salemba, Vicky rupanya tak cuma sibuk on air atau menghadapi sidang. Pelantun lagu Kontroversi Hati ini dikabarkan getol mencari pacar baru. Tak tanggung-tanggung, sederet pesohor seperti selebgram dan model Fierani dan pesinetron Chelsea Idris berusaha dipepet Vicky. Jika DM Vicky kepada Fierani gagal total, karena model itu melabuhkan hatinya pada pengusaha super tajir yang juga berprofesi sebagai pengacara, DM Vicky kepada Chelsea Idris berlanjut hingga acara makan bersama. Lalu benarkah pada pertemuan pertama, Vicky nekat mengajak nikah janda 2 anak itu? Ya enggak, komunikasi aja, enggak DM, udah WA, udah ketemu juga sama Sesi, terus udah silaturahmi juga ke rumahnya, bahkan ketemu sama anak-anaknya, ketemu mamahnya, terus makan bareng gitu loh. Ya kalau Sesi sih temen aja, maksudnya kayak pertemanan yang baik gitu loh, nggak ada juga apa, kan kadang-kadang cowok ada momen yang dimana dia suka ngebuat cewek tuh jadi bagaimana gitu, bercandaan aja, seru-seruan, nggak ada maksud apa-apa kok.
Ya, rupanya Vicky tak betah berlama-lama menduda. Meski status hukumnya belum jelas, ia seolah tak sabar menjalin ikatan asmara dengan wanita yang diincarnya. Lantas bagaimana Shesi menyikapi masa lalu Vicky yang syarat kasus hukum dan skandal dengan wanita? Banyak banget wanita-wanita di luar sana yang di PHP-in sama Vicky, kan aku juga takut. Jadi ya rumor-rumor di luar sana kalau Shesi mau dilamar Vicky itu nggak bener lah. Jadi intinya aku nggak mau gagal kedua kali, itu aja sih pemirsa.